Halo guys, jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi mengenai info dan tips untuk memelihara vampire crab atau dikenal dengan nama ilmiah Geosesarma. Nah, beberapa tahun yang lalu saya sempat melihat jenis kepiting hias ini di toko online. Nah, waktu itu cukup bingung juga. Ini kepiting bentuknya unik, kecil dan cantik gitu ya, dengan warna-warninya yang sangat kontras. Dan kita coba mencari tahu ini kepiting air tawar atau kepiting air laut. Nah, pemeliharaan untuk kepiting vampire ini itu informasinya belum terlalu banyak, karena jenis ini memang belum terlalu umum ya untuk dijadikan peliharaan, terutama di Indonesia ini. Kalau di negara luar sih sudah cukup banyak ya hobiis yang piara vampire crab ini. Namun di Indonesia sepertinya memang belum terlalu populer. Jadi, berbekal dengan informasi yang tidak begitu banyak, dan yang saya ketahui bahwa kepiting ini habitatnya adalah setengah air dan setengah darat. Nah, untuk itu kita perlu paludarium untuk memelihara kepiting ini. Nah, saya sendiri nggak punya pengalaman bagaimana membuat paludarium ataupun memelihara kepiting ini. Jadi saya coba beranikan diri untuk membuat paludarium saya yang pertama itu, dan saya taruh vampire crab ini bersama jenis Metasesarma. Nah, karena kurangnya informasi, maka pada percobaan yang pertama saya ini, vampire crab saya ini banyak yang mati. Jadi rupanya nih vampire crab ini tidak bisa digabung dengan spesies lain, karena vampire crab ini dia sangat mudah stres, dan kalau stres dia cepat mati. Dan kalaupun dia berkelahi dengan jenis lain, dan dikarenakan jenis vampire ini kurang kuat ya, jadi kalau dia berkelahi biasanya dia akan kalah, dan setelah itu dia akan mati. Jadi percobaan pertama saya dalam memelihara vampire crab, apalagi membreedingnya, itu benar-benar gagal total. Jadi saya mencoba lagi mencari informasi tentang bagaimana ini kita supaya bisa sukses dalam pelihara kepiting vampire ini, dan bahkan kita berkembang biak vampire crabnya. Kemudian dengan berbekal informasi yang baru, saya mencoba untuk merombak paludarium saya ini. Jadi saya bongkar, saya bikin akuarium baru yang depannya kacanya terbuka. Nah, pada percobaan yang kedua ini, saya lebih serius dalam menggarap proyek ini. Jadi saya benar-benar fokus untuk memelihara vampire crab ini
sampai bagaimana dia supaya bisa berkembang biak di paludarium ini. Karena gini ya, Vampire Crab ini umurnya pendek, boleh dibilang malah pendek sekali. Dia di alam aja umurnya maksimum 3 tahun. Biasanya range-nya kalau kita baca di buku-buku itu adalah sekitar 2-3 tahun. Jadi kalau kita taruh di akuarium kita, mungkin bisa 2 tahun saja itu sudah cukup bagus gitu. Dan Vampire Crab yang dewasa ini, yang sudah berwarna ini, itu usianya biasanya sudah mendekati 1 tahun. Karena pada usia yang masih kecil, baby Vampire Crab, sampai dengan remaja, dia belum berwarna cerah. Jadi dia masih abu-abu aja. Nah, setelah paludarium yang kedua saya ini selesai saya setting, dan saya isi dengan berbagai macam tanaman serta beberapa ikan hias kecil, saya mulai memesan kembali Vampire Crab dari beberapa spesies jenis ya, seperti Dennerle, Hagen, dan Roxy. Nah, kalau kita baca di literatur, itu ada yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh mencampur beberapa spesies dalam satu sistem, karena mereka akan berkelahi. Namun yang saya perhatikan sejauh ini dari pengalaman pelihara selama ini ya, menurut saya sih mereka dicampur gak ada masalah ya. Karena yang jantan, terutama yang jantan itu, mereka mau sama spesies kah atau beda spesies, mereka tetap berkelahi. Jadi menurut feeling saya, mereka sih berkelahi itu karena antara memperebutkan betina ataupun mempertahankan lubang tempat mereka tinggal. Nah, jadi pada percobaan yang kedua ini, saya cukup berhasil ya untuk memelihara indukan Vampire Crab ini. Kalau di paludarium yang pertama itu, Vampire Crab saya itu biasanya dalam hitungan seminggu atau 2 minggu, atau mungkin 1 bulan aja sudah pada mati semuanya gitu loh. Jadi mungkin karena dibantai juga sama yang Metasesarma itu, dan mungkin juga settingan paludarium yang kurang cocok untuk mereka. Nah, pada yang settingan yang kedua ini, paludarium yang kedua ini, indukannya sanggup hidup lama ya, sekian bulan. Nah, cuman saya masih belum berhasil untuk mengembangbiakan mereka. Jadi ini yang masih menjadi rasa penasaran saya. Kenapa mereka tidak mau berbiak di paludarium yang kedua ini? Bahkan saya sudah menaruh komposisi antara yang jantan dengan betina itu mungkin perbandingannya antara 40-60% ataupun 50-50 gitu. Jadi berjalan dengan waktu, maka indukan ini karena dia tidak berkembang biak, mereka juga akan mati ya. Seperti yang saya jelaskan pada slide yang sebelumnya, bahwa Vampire Crab ini usianya pendek, dan yang kita beli ini biasanya indukan. Kita sendiri nggak tahu dia udah usia berapa di alamnya itu. Nah, yang pasti kan kita beli mereka itu biasanya mereka sudah mempunyai warna dewasa, karena sudah jadi bentuknya dan sudah berwarna-warni. Nah, jadi dengan usia yang sudah cukup dewasa itu, dan kalau mereka tidak berkembang biak, maka mungkin kalau kita taruh di sistem kita, usia mereka paling banter juga maksimum 1 tahun ya kalau menurut saya.
Nah, jadi karena rasa penasaran saya belum terobati, maka saya akan mencoba lagi untuk yang terakhir kali. Jadi saya ini masih penasaran banget. Kenapa Vampire Crab saya ini masih belum mau berkembang biak di paludarium saya. Maka kali ini saya bikin paludarium saya yang terakhir ini di ruangan yang ber-AC, sehingga suhunya lebih sejuk. Nah, kenapa saya berkesimpulan demikian? Karena dari teman saya yang merupakan penangkap vampire crab di alam ini, dia bilang bahwa habitat alamnya vampire crab ini dia berada di tempat yang sejuk. Maka dari itu saya mempunyai feeling bahwa kegagalan saya selama ini adalah lebih besar kemungkinan dikarenakan suhu yang tidak cocok untuk vampire crab ini berkembang biak. Selesai menyeting paludarium saya ini dan kemudian saya isi dengan berbagai jenis tanaman, saya kembali memesan vampire crab yang spesiesnya disebut Geosesarma roxy. Nah, ini saya beli kalau nggak salah antara 40 atau 50 ekor. Ya, itu terdiri dari jantan dan betina. Nah, awal-awal pemeliharaan mereka seperti biasa ya, nanti jalan mungkin seminggu atau 2 minggu ada beberapa yang tumbang. Menurut saya sih ini karena usia mereka ataupun bisa juga karena memang mereka yang kurang cocok atau kaget tinggal di paludarium kita ini. Tapi seperti saya bilang bahwa tujuan kita adalah harus bisa mengembangbiakan vampire crab ini di paludarium kita. Karena kalau kita tidak bisa mengembangbiakan, maka percuma memelihara vampire crab ini. Karena ujung-ujungnya paling lama kita bisa piara, anggaplah 2 tahun. Habis itu dia akan mati. Jadi kalau nggak bisa kita kembangbiakan, mungkin lebih baik kita tidak perlu memelihara vampire crab ini. Nah, jadi dari percobaan yang ketiga ini, berbekal sekitar 50 ekor vampire crab, saya melihat perkembangannya. Namun, walaupun ada yang tumbang juga, tapi saya punya feeling kali ini mereka lebih cocok dan akan lebih merasakan seperti di alamnya dari segi cuacanya ya. Maka saya biarkan itu berjalan seperti apa adanya. Paludarium ini saya biarkan berjalan apa adanya. Saya hanya kasih makan sedikit-sedikit, dikasih makan pelet ikan ataupun pelet udang, dicampur juga dengan potongan ketimun. Jadi saya nggak terlalu pusingin apakah mereka akan berkembang biak atau enggak. Cuman feeling saya mengatakan kali ini saya pasti berhasil. Nah, selang beberapa bulan kemudian, pas saya lagi ganti air, saya kuras airnya itu sekitar 75%. Dari situlah saya lihat muncul anakan-anakan dari vampire crab ini di sela-sela batu-batuan itu. Nah, maka dari itu saya berkesimpulan bahwa suhu yang menjadi pemicu utama vampire crab ini dapat berkembang biak atau tidak. Jadi dari sharing saya yang mengenai vampire crab ini, saya berpesan kepada teman-teman sekalian yang ingin memelihara vampire crab, sebaiknya dipikirkan mengenai cuaca ataupun suhu ruangan. Nah, kalau
di tempat kalian suhunya dingin atau sejuk, itu cocok untuk memelihara vampire crab. Tapi kalau suhu ruangan Anda ini hangat atau cenderung panas, maka menurut saya sebaiknya kalian memelihara jenis kepiting lain, kepiting hias lain yang lebih kuat dan juga lebih panjang umurnya. Karena percuma aja kalau kalian paksakan untuk memelihara vampire crab ini di paludarium kalian dan kalian tidak sanggup untuk mengembangbiakan vampire crab ini atau membuat dia berkembang biak, maka kalian hanya akan berujung pada vampire crab yang akan mati cepat atau lambat, dan kalian akan beli terus biangan vampire crab ini. Jadi menurut saya sih itu bukan suatu solusi yang bagus ya. Maka dari itu, pesan dari saya buat teman-teman sekalian dan juga hobiis yang mungkin baru berniat untuk memelihara vampire crab ini, kalian harus bisa untuk membuat vampire crab kalian ini berkembang biak di sistem kalian. Kalau kalian tidak sanggup untuk membuat mereka berkembang biak, maka kalian akan percuma saja buang-buang uang untuk beli terus biangan daripada vampire crab ini, dan juga akan mempercepat kepunahan dari vampire crab ini. Nah, sejak saya beli yang terakhir kali pada saat saya mengisi di sistem yang ketiga ini, sekarang saya sudah tidak perlu lagi membeli vampire crab, karena seperti kalian lihat pada slide yang saya cantumkan juga, vampire crab ini saya ini sudah berkembang biak untuk yang kesekian kalinya. Jadi biangannya memang ada yang mati dan itu pasti, namun mereka sudah regenerasi dan sudah mempunyai keturunan yang kesekian. Nah, semoga tips dan sharing saya mengenai cara memelihara dan mengembangbiakan vampire crab ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.